Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam pertemuan hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aji Prayogi Wicaksono, Ayu Fira Badiatul Jannah, Dewa Anggara, Fitri Akhira Ruspeta, Muhammad Zainal Fanani, dan Robert Balia Saifunawa akan menyampaikan materi mengenai perencanaan pesan-pesan bisnis. Mari kita simak secara bersama-sama. Waktu dan tempat saya persilakan untuk teman-teman yang bertugas. Proses penulisan pesan bisnis. 1. Merencanakan pesan bisnis. Untuk merencanakan pesan bisnis, pertama-tama analisis situasinya dengan menentukan tujuan dan mengembangkan profil audiens dengan cara mengumpulkan informasi yang akan memenuhi kebutuhan audiens. Selanjutnya, memilih kombinasi saluran dan media yang tepat untuk menyalurkan pesan. Kemudian mengatur informasi dengan mendefinisikan ide utama, membatasi ruang lingkup, memilih pendekatan langsung atau tidak langsung, dan menguraikan konten. Kedua, menulis pesan bisnis. Setelah merencanakan pesan bisnis, sesuaikan pendekatan dengan audiens, dengan kepekaan, keterampilan hubungan, dan gaya. Kemudian menulis dengan memilih kata-kata yang kuat, membuat kalimat yang efektif, dan mengembangkan paragraf yang koheren. Yang ketiga, menyelesaikan pesan bisnis. Setelah menulis pesan bisnis, memperbaiki pesan untuk memastikannya jelas, ringkas, dan benar. Selanjutnya, menampilkan pesan dengan penampilan yang menarik dan profesional. Pemahaman proses komposisi. Perencanaan pesan komunikasi bisnis merupakan suatu langkah strategis sebagai pencapaian faktor penentu tujuan organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Penyusunan pesan-pesan bisnis ada 3 tahap. Yang pertama, ada fase perencanaan. Adanya pemikiran sangat mendasar seperti maksud atau tujuan, komunikasi audien yang akan menerima pesan, ide pokok pesan-pesan yang akan disampaikan, dan saluran atau media yang digunakan dalam penyampaian pesan. Di samping itu, intonasi suara juga perlu diatur, apakah melemah, mendatar, atau tinggi. Yang kedua ada fase pengorganisasian. Erat kaitannya dengan penyusunan atau pengaturan kata-kata, kalimat, dan paragraf. Karena dalam penyusunan kata-kata harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap yang dituangkan dalam kata-kata tersebut. Dan gunakan kata-kata sederhana, mudah dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan oleh si penerima pesan. Yang ketiga ada revisi. Setelah ide yang disusun dituangkan dalam kata-kata, kalimat, dan paragraf, perhatikan apa kata-kata itu sudah diekspresikan dengan benar. Seluruh maksud dan isi pesan harus ditelaah kembali apakah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Kalau ternyata belum sesuai, perlu dilakukan pengecekan kembali atau revisi perbaikan seperlunya, sehingga apa yang direncanakan sebelumnya dapat dicapai. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Analisis audiens. Sasaran atau target utama dari setiap komunikasi adalah penerima atau audiens. Oleh karena itu, analisis terhadap audiens sangat perlu dilakukan. Audiens dalam studi komunikasi bisa individu ataupun organisasi. Audiens biasanya memiliki pemahaman yang berbeda-beda atas pesan yang mereka terima. Nomor 1, mengembangkan profil audiens. Analisis terhadap audiens yang sudah dikenal biasanya relatif lebih mudah dilakukan tanpa harus melalui penelitian yang rumit. Demikian juga reaksi atas pesan yang dikirim kepada orang yang sudah dikenal pada umumnya bisa diperkirakan. Contoh audiens yang sudah dikenal adalah atasan, rekan sekerja, pelanggan lama, dan pemasok lama. Apabila audiens belum dikenal, maka petunjuk berikut bisa dipergunakan untuk membantu melakukan analisis. Analyze, siapa penerima pesan, understand, bagaimana pengetahuan penerima mengenai subjek,
demografik, berapa umur, jenis kelamin, pendidikan penerima, interest, apa yang menarik perhatian penerima, informant, apakah penerima bersahabat atau bermusuhan, needs, informasi apa yang diperlukan penerima, customize, bagaimana penyusunan pesan yang diperlukan, expectation, apa yang diharapkan penerima. Kedua, mengenali penerima primer. Apabila penerima terdiri dari beberapa orang, perlu dikenali orang terpenting yang berpengaruh atau bertindak sebagai pengambil keputusan. Biasanya, orang yang berkedudukan tinggi bertindak sebagai pengambil keputusan. Namun ada kalanya justru orang yang berkedudukan rendah yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tertentu. Ketiga, menetapkan jumlah dan komposisi audiens. Jumlah penerima juga mempengaruhi pesan bisnis. Menulis pesan bisnis yang ditujukan hanya kepada satu orang akan berbeda dengan pesan bisnis yang ditujukan kepada banyak orang. Gaya penulisan, format, dan bahasa pesan bisnis yang ditujukan kepada orang banyak cenderung lebih formal. 4. Mengukur tingkat pemahaman audiens. Apabila penerima memiliki latar belakang yang sama dengan pengirim, maka pada umumnya mereka dianggap memiliki pemahaman yang relatif sama terhadap suatu pesan. Dalam keadaan demikian, pengirim tidak perlu melakukan usaha-usaha tertentu untuk memberikan pemahaman kepada penerima. Namun, apabila penerima memiliki latar belakang yang berbeda, maka pengirim harus siap untuk memberikan penjelasan-penjelasan tanpa rasa bosan agar tidak terjadi kekeliruan interpretasi. Kelima, memperkirakan reaksi penerima. Cara mengorganisasikan pesan sangat tergantung pada reaksi yang diperkirakan akan dilakukan oleh penerima. Untuk menghindari kritik dan perdebatan, pesan bisnis sebaiknya dilengkapi dengan argumentasi yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan penjelasan yang memadai, serta diakhiri dengan simpulan dan rekomendasi. Poin ke-6, memenuhi kebutuhan informasi audiens. Pesan yang baik akan mampu memenuhi semua pertanyaan penerima. Memenuhi kebutuhan informasi penerima merupakan salah satu kunci sukses pesan bisnis. Ada 5 pedoman yang perlu diperhatikan agar pesan bisnis mampu memenuhi kebutuhan informasi audiens, yaitu 1. Temukan apa yang ingin diketahui audiens. Tidak semua audiens pandai mengungkapkan apa yang ingin diketahuinya. Cobalah menggali keinginan audiens dengan melakukan pertanyaan ulang yang lebih spesifik untuk menghindari keraguan. 2. Antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Informasi tambahan yang relevan perlu diberikan untuk mengantisipasi kebutuhan informasi yang tidak disadari oleh audiens. Hal itu akan menimbulkan kesan baik karena audiens memperoleh informasi yang lebih luas dari harapannya. 3. Berikan semua informasi yang diperlukan oleh audiens. Ujilah kelengkapan pesan yang dikirimi dengan pedoman pada 5W dan 1A. 4. Pastikan bahwa informasi yang diberikan akurat. Dalam bisnis, ketepatan informasi harus dipastikan terlebih dahulu sebelum membuat komitmen tertulis. Kaji ulang tanggal, jadwal, asumsi, perhitungan matematika, atau keuangan untuk memastikan keabsahannya. 5. Tekankan gagasan yang paling menarik bagi audiens. Di antara beberapa gagasan yang disampaikan, lakukan penekanan pada gagasan yang paling menarik perhatian audiens. 6. Memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens. Pesan yang bertujuan membujuk dan bekerjasama seringkali gagal mengubah keyakinan atau perilaku audiens. Kegagalan itu bisa disebabkan oleh pesan yang menyajikan informasi yang tidak diperlukan, alasan yang dikemukakan tidak rasional, dan terlalu panjang atau tidak menarik untuk dibaca. Hal penting yang harus diingat bahwa pesan bisnis disampaikan kepada audiens yang juga melakukan kegiatan bisnis dan memiliki pemahaman terhadap masalah bisnis. Mereka pada umumnya sibuk dan tidak memiliki banyak waktu untuk membaca pesan. Di samping itu, audiens pada umumnya enggan melakukan perubahan. Untuk mencapai tujuan komunikasi, diupayakan agar pesan bisnis menggunakan pendekatan emosional audiens, terstruktur, rasional, serta disusun dengan format yang menarik. Oke, sekarang kita udah masuk ke materi yang selanjutnya. Setelah menganalisis tujuan dan audiens, selanjutnya adalah menentukan ide pokok. Setiap pesan-pesan bisnis akan bermuara pada satu tema atau topik pokok, yaitu ide pokok. Hal-hal lain selain ide pokok hanyalah merupakan ide-ide pendukung. Topik dan ide pokok merupakan dua hal yang berbeda. Topik adalah subjek pesan yang lebih luas, sedangkan ide pokok adalah pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan dari topik tersebut, sehingga dapat diterima oleh audiens.
Penentuan ide pokok memerlukan pengalaman dan kreativitas. Ada dua teknik atau cara yang dapat diperlukan untuk menentukan ide pokok. Teknik yang pertama yaitu teknik curah pendapat atau brainstorming, yaitu penentuan ide pokok dengan membiarkan pikiran mencari berbagai kemungkinan ide pokok secara leluasa. Ide yang diperoleh dengan cara tersebut akan lebih variatif, baru, dan orisinil. Beberapa tekniknya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada storyteller tour. Dengan menggunakan tape recorder, Anda mendengarkan dan menelaah pesan-pesan yang disampaikan dan menemukan ide-ide pokoknya. Yang kedua ada random list. Dengan menulis segala sesuatu yang ada di pikiran Anda, kemudian susun menjadi kelompok-kelompok dan temukan butir ide yang penting. Yang ketiga ada GFR worksheet. Memecahkan masalah dengan menggunakan lembar kerja yang akan membantu menjelaskan hubungan antara temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang akan diberikan. Yang keempat ada journalistic approach. Pendekatan jurnalistik untuk menentukan ide pokok biasanya menggunakan 5W plus 1H. Yang terakhir ada question and answer chain, menggunakan pendekatan dari sisi perspektif audiens. Lalu untuk teknik yang kedua ada pembatasan cakupan. Penyajian informasi kepada audiens hendaknya menggunakan kata-kata yang singkat agar audiens memperhatikan komunikator. Ide-ide pokok yang disampaikan haruslah mudah dimengerti dan diterima oleh audiens yang lain. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Berikutnya ada seleksi saluran dan media komunikasi. Pada seleksi saluran, pesan-pesan bisnis harus sesuai dengan situasi yang ada. Ide-ide dapat disampaikan melalui dua saluran, yaitu saluran lisan atau oral dan tertulis atau written. Pilihan mendasar antara bicara atau menulis tergantung pada tujuan atau maksud pesan, audiens, dan karakteristik dari kedua saluran fungsi tersebut. 1. Komunikasi lisan. Salah satu keuntungan dari komunikasi lisan atau oral communication adalah kemampuannya untuk memberikan umpan balik dengan segera. Saluran ini digunakan bila pesan yang disampaikan adalah pesan sederhana, tidak diperlukan catatan permanen, dan audiens dapat dibuat lebih nyaman. Kelebihan lain dari komunikasi ini adalah sifatnya yang ekonomis. Pendekatan lisan jika bermanfaat bila yang disajikan adalah informasi yang kontroversial, karena reaksi audiens dapat terbaca dari bahasa isyarat mereka, sehingga komunikator dapat menyesuaikan pesan-pesan yang akan disampaikan. Komunikasi lisan mencakup antara lain percakapan antara dua orang atau lebih, percakapan melalui telepon, wawancara kerja, pertemuan kelompok, seminar, workshop, program pelatihan, pidato formal, dan presentasi penting lainnya. Alat bantu audio visual seperti film, video klip, audio rekaman, LCD projector, dan slideshow seringkali digunakan untuk memberikan daya tarik pada suatu presentasi. Karena tidak mudahnya mengkoordinasi semua efek ini, presentasi seperti ini harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. 2. Komunikasi tertulis. Pesan-pesan tertulis juga memiliki berbagai macam bentuk seperti surat, memo, proposal, dan laporan. Salah satu keuntungan dari komunikasi tertulis atau written communication adalah penulis mempunyai kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan mereka. Format tertulis diperlukan jika informasi yang disampaikan kompleks, dibutuhkan catatan permanen untuk referensi di masa mendatang, dan jumlah audiens besar dan menyebar. Berikutnya, media komunikasi. Dalam media komunikasi bisnis, jenis media komunikasi bisnis dapat dikelompokkan menjadi media komunikasi audio, adalah media komunikasi yang dapat didengar dan dapat dipahami dengan pendengaran. Contohnya radio, telepon, tape recorder, podcast, dan lain-lain. Media komunikasi visual
adalah media komunikasi yang dapat ditangkap melalui penglihatan, contohnya surat, chart, koran, banner, dan lain-lain. Lalu ada media komunikasi audio visual, adalah media komunikasi yang dapat dipahami melalui pendengaran dan penglihatan. Contohnya seperti televisi, DVD, VCD, YouTube, dan lain-lain. Lalu, untuk memilih media komunikasi bisnis sangatlah penting. Komunikasi yang efektif dan tidak efektif dapat dibedakan melalui pilihan atas. Media komunikasi yang dipilih. Pilihan media komunikasi sangat tergantung pada sifat pesan, waktu formalitas, dan harapan. Media yang dimaksud adalah alat atau sarana yang digunakan untuk memindahkan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Beberapa media promosi bisnis yang sering digunakan oleh perusahaan kecil sampai besar antara lain. Media cetak, yang merupakan suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran-lembaran sejumlah kata, gambar, atau foto, dalam tata warna dan halaman. Fungsi utama media ini memberikan informasi dan menghibur. Media cetak merupakan suatu dokumen atas segala hal yang diungkapkan oleh sang jurnalis dan diubah ke dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, dan sebagainya. Berikutnya ada media sosial. Menyediakan tempat interaksi sosial menggunakan teknik yang mudah diakses dan dapat diperluas. Media sosial menggunakan teknologi web untuk berkomunikasi melalui dialog yang interaktif. Sosial media sebagai kelompok pada aplikasi internet yang digunakan dengan menggunakan fondasi dari teknologi web 2.0. Penjual yang paling mendapatkan keuntungan dari jaringan adalah mereka yang dapat mengakses dengan menggunakan jaringan. Mereka mengerti cara kerja marketing dari mulut ke mulut dan komunikasi online adalah penting. Pemasaran mulut ke mulut yang dipengaruhi oleh konsumen telah mencakup media sosial dan teknik pemasaran viral. Komunitas online merupakan bagian integral dari media sosial di mana sangat bermanfaat karena mereka memberikan peluang cross-selling grup pengguna yang berbeda yang berbagi platform yang sama. Platform media sosial dapat memberikan umpan balik segera dan memberikan perusahaan indikasi yang cepat dari apa yang diperlukan untuk memecahkan masalah terkait. Situs jejaring sosial memungkinkan perusahaan untuk melibatkan pelanggan dalam proses inovasi. Berikutnya, yang terakhir adalah komunikasi dari mulut ke mulut. Kebanyakan komunikasi antara manusia adalah mulut ke mulut. Setiap orang berbicara dengan yang lainnya, saling bertukar pikiran, tukar informasi, saling berkomentar, dan dalam proses komunikasi yang lainnya. Sebenarnya, sebagian besar konsumen mengetahui merek produk, barang, atau jasa lebih banyak disebabkan adanya komunikasi antara mulut ke mulut. Hal ini terjadi karena informasi dari teman ke teman akan lebih dapat dipercaya dibandingkan informasi yang diperoleh dari iklan. Informasi langsung akan dapat bernilai dan dapat dipercaya dibandingkan informasi dari brosur. Dalam hal ini, pengaruh individu lebih kuat dibandingkan informasi dari iklan. Selain itu, menurut Eman 2004, menyatakan komunikasi dari mulut ke mulut adalah komunikasi interpersonal antara dua bahkan lebih individu, anggota kelompok, referensi, atau konsumen, dan tenaga penjual. Semua orang memiliki pengaruh atas pembelian terus-menerus melalui situs komunikasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah perencanaan pesan-pesan bisnis merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik akan mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Dalam hal ini, perencanaan pesan-pesan bisnis lebih difokuskan pada perencanaan pesan-pesan bisnis secara tertulis. Proses penyusunan pesan-pesan bisnis terdiri atas 3 hal,
yaitu perencanaan, komposisi, dan revisi. Dalam melakukan perencanaan, maksud atau tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis harus ditentukan terlebih dahulu baik secara umum maupun khusus. Di samping itu, tahap perencanaan, analisis audiens yang mencakup pengembangan profil audiens, pemenuhan kebutuhan informasi audiens, dan pemenuhan kebutuhan motivasional audiens perlu dilakukan. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mewakili teman-teman kelompok 1. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi ibu dan teman-teman sekalian. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat diterima dengan baik oleh ibu dan teman-teman, dan semoga Allah memberkahi pertemuan kita pada hari ini. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.